Salam anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, hari ini hari semuanya? Oke, hari semuanya. Oke, baiklah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa. Aku bikin ya. Kita berdoa. Dia bermain-main dan tidak berbicara sendiri, berdoa dimulai. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, satu kali tepuk semangat. Oke, terima kasih. Nah, untuk hari ini kita akan belajar IPA dan akan belajar bahasa Indonesia. Kebetulan di hari ini guru dari kelas 5 tidak hadir, maka akan digabungkan dengan kelas 4 ya. Jadi kelas 5 kita akan belajar tentang IPA dan untuk kelas 4 kita akan belajar bahasa Indonesia. Kelas 5 IPA tentang alat gerak dan fungsi pada hewan dan manusia, dan kelas 4 bahasa Indonesia tentang gagasan pokok ya. Oke, ada yang tahu? Sekarang Pak Guru ke kelas 5 terlebih dahulu ya. Oke, nah ada yang tahu nggak gerak hewan? Kucing? Geraknya berapa? Tahu ya. Oke, kita simak video berikut. Selain untuk bergerak, alat gerak juga digunakan untuk menendang, melompat, memanjat, dan berenang. Alat gerak ada dua macam. Satu, alat gerak aktif. Dua, alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa otot. Alat gerak pasif berupa tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Otot dan tulang bekerjasama saat hewan atau manusia melakukan gerakan. Alat gerak hewan dan fungsinya. Satu, ikan, alat gerak, sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. Amfibi, alat gerak kaki. Fungsinya untuk berjalan, melompat, dan berenang. Reptilia, contohnya yaitu buaya, alat geraknya yaitu kaki. Fungsinya untuk berjalan, merayap, dan berenang. Selanjutnya burung, alat geraknya yaitu sayap. Fungsinya untuk terbang. Nah, oke, baiklah. Apa yang kalian tangkap dari video tersebut untuk kelas 5? Alat gerak apa lagi? Fungsinya, terus kegunaannya. Oke, tadi ada hewan apa aja yang tayangkan? Ada buaya. Buaya apa alat geraknya? Kaki. Kaki apa fungsinya? Untuk jalan. Apalagi selain buaya? Hah? Adalah burung elang ya. Burung elang alat gerak apa? Sayap. Apa fungsinya? Untuk terbang. Oke, ini pintar ya. Oke, itu untuk kelas 5. Sekarang untuk kelas 4. Ya. Silakan disimak video untuk kelas 4. Nah, sebelumnya kalian harus makin dulu menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Bagaimana caranya? Yuk simak. Kalimat utama adalah suatu kalimat yang menjadi inti dasar paragraf. Kalimat utama terletak di 3 tempat. Yang pertama terletak di kalimat pertama paragraf, atau yang kita sebut dengan paragraf deduktif. Yang kedua terletak di akhir paragraf, yang kita sebut dengan paragraf induktif. Yang ketiga terletak di awal dan akhir paragraf, yang kita sebut dengan paragraf campuran. Untuk lebih jelasnya, cermati bacaan berikut ya. Baca dan cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam lilin yang dipanaskan.
Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Ingat bahwa kalimat utama adalah inti dasar paragraf. Biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Kalau kita cermati pada paragraf ini, kalimat utamanya terletak di awal paragraf, yakni batik merupakan kain tradisional Indonesia. Oke, baiklah untuk kelas 4. Tadi apa yang kalian simak dari tayangan video? Kalimat utama. Kalimat utama biasanya ada di mana letaknya? Di awal, di akhir, atau campuran? Ya, di awal dan di akhir, atau di tengah? Dengar tadi ya. Oke, tadi contohnya di sini ada batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Yang menjadi kalimat utamanya apa? Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kalau selain ini kalimatnya adalah kalimat penjelas dari kalimat ini ya. Ini hanya penjelas. Kalau yang di sini di awal kalimat ini adalah kalimat utamanya. Paham? Oke, setelah itu kalian silakan berdiskusi, Pak Guru bagikan LKPD, berdiskusi sesuai dengan kelompoknya. Kelas 5 silakan di sini, kelas 4 silakan di sini. Silakan. Ya, ayo dibalik fungsinya. Seperti biasa. Oke, ini saya digabungkan. Ya. Waktunya 3 menit. Ya, silakan. Ayo berdiskusi. Silakan waktunya 3 menit. Ya, please ya. Semua berdiskusi. Ini kelas 4 silakan berdiskusi dengan materinya. Kelas 5 dan kelas 4 silakan berdiskusi dengan materinya. Yuk, silakan. Yuk, please. Yuk, oke, silakan. Nah, kalian kelas 3, kelas 4. Silakan sini. Ya. Yuk. Repeat. Oke, silakan selamat bekerja. Nanti kalau misalkan yang perlu silakan bertanya. Yang lain satu. Oke, silakan boleh. Siap boleh. Ayo lagi boleh. Ya, bolehnya. Ya, silakan boleh. Oke, waktu 1 menit lagi. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya. Silakan. Ya, kita silakan bacakan hasil dari kelompok ini dari kelas 5. Silakan Pak, sini. Silakan kepada Pak Guru. Oke, silakan dibacakan untuk kelas 5. Silakan. Siap ini ya. Oke. Ya. Kelinci, apa nih? Kelinci ya. Hewannya apa namanya? Kelinci. Apa alat geraknya itu? Kaki. Cara bergeraknya? Melompat. Oke, sudah. Sekarang yang kelas 4. Ya. Ada bacanya tadi? Ada? Apa kalimat utamanya? Apa kalian? Menjaga kebersihan diri sangat penting. Pintar, betul ya. Menjaga kebersihan diri sangat penting. Oke. Ya, jadi kelas 5 dan kelas 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Tadi tentang gerak, hewan dan kalimat utama. Oke, sama-sama Pak Guru akan simpulkan. Jadi yang pertama untuk kelas 5 tadi sudah Pak Guru terangkan tentang alat gerak hewan dan manusia. Hewan banyak macamnya. Ada kelinci, ada katak, ada buaya, ada kandang dan sebagainya. Jadi semua hewan itu mempunyai yang namanya alat geraknya dan ada fungsinya. Sekarang untuk kelas 4 gagasan pokok. Tadi gagasan pokok itu ada gagasan pokok. Itu adalah untuk menentukan sebuah kalimat. Biasanya gagasan pokok itu ada di awal atau di akhir. Dan selebihnya itu adalah kalimat penjelas. Oke, itu saja dari Pak Guru. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekian untuk pertemuan hari ini. Marilah kita berdoa untuk menutup kegiatan di hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.